Saya juga nggak ngerti pengacara ini ngerti masalah hukum atau enggak ya. Ada kepentingan-kepentingan saya lihat daripada popularitas ya. Itu bukan gambaran cerminan seorang yang cendekiawan. Sudah tidak ada lagi namanya etika seorang akademisi. Yang bisa menentukan orang itu kriminal atau enggak siapa sih? Pengadilan, bukan kepolisian. Dan Pak Jokowi juga tidak bisa mengatakan bahwa dia benar kalau dalam pengadilan mengatakan ijazah itu adalah ijazah palsu. Ini sudah tidak murni lagi masalah hukum, mencari dukungan politik. Ya, kembali lagi kita di program OTT ya, On the Table. Kali ini kita kedatangan Pak Komjen Pol Ito Sumardi ya. Beliau adalah Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri tahun 2009 sampai 2011 ya. Dan Pak Ito ini belakangan inilah sudah dalam 2 bulan 3 bulan ini lagi ramai ya dimintai pendapat beliau terkait kasus yang melibatkan Pak Jokowi dan Roy Suryo CS lah, kalau kita suka menyebutkan Roy Suryo CS lah. Pak Ito ya, bagaimana ya perkembangan kasus pencemaran nama baik, fitnah dan berita bohong yang yang Pak Jokowi sebagai pelapornya itu sampai hari ini sampai bagaimana Pak? Jadi gini Mas Teddy, banyak masyarakat yang mungkin bertanya-tanya seolah-olah polisi itu lambat menangani permasalahan ini ya. Namun pada kenyataannya kasus dengan objek yang sama ijazah palsu saat ini sedang berjalan proses hukumnya di Pengadilan Sleman. Ya, sudah sampai pengadilan tinggi ya. Kemarin juga dari tuntutan dari mereka mungkin melalui PT UN ataukah perdatanya itu sudah ditolak. Yeah. Tetapi kan ini belum inkrah. Sehingga karena ini ada 2 kasus yang dilaporkan dengan objek yang sama, tentunya polisi juga harus berhati-hati. Karena apa? Kalau ini dijadikan sebagai salah satu alat bukti, tentunya polisi harus yakin bahwa yang di Pengadilan Sleman itu akan inkrah. Meskipun di sana sudah dijatuhkan hukuman terhadap Gus Nur dan saudara Bambang. Bambang Tri itu kan sudah terbukti ya, karena sudah terpidana mereka. Nah, mereka sedang mengajukan upaya hukum lain yaitu banding sampai dengan kasasi. Nah, tapi kita sekarang melihat kasus ini sangat sederhana. Jadi kasus ini sebetulnya sangat sederhana dari aspek hukum ya. Jadi secara objektif kalau orang menuduh ada dokumen yang dipalsukan oleh pemegang dokumen itu, maka dia harus melakukan dulu penelusuran dokumen ini adalah merupakan produk apa. Kalau misalnya sertifikat dari BPN, kalau ijazah tentunya dari universitas kan, yang bisa mengatakan bahwa ijazah itu palsu atau asli, ya itu adalah dari instansi yang mengeluarkan yaitu UGM kan ya. Jadi di sini karena si pemegang ijazah ini dikatakan memalsukan ijazah, sementara yang memproduksi dokumen ini mengatakan ini asli, maka kemudian ini dilakukan upaya yaitu penyelidikan oleh Barreskrim karena dilaporkan oleh seseorang ya di Mabes Polri. Yang dilakukan oleh Polri ini adalah satu, melakukan penyelidikan dan penelitian secara forensik. Kalau ijazahnya ini dikatakan dokumen itu adalah palsu, tentu harus ada pembandingnya. Ya, makanya di situ oleh Polri dilakukan uji apakah ijazah ini yang sifatnya analog ini adalah merupakan ijazah yang otentik, asli, atau identik membandingkan dengan ijazah-ijazah lain yang diproduksi pada saat tahun yang sama dan teman-teman yang memasukkan yaitu Pak Jokowi kan ya. Kemudian ini berkembang terus menjadi sesuatu yang
kalau menurut saya nggak nyambung gitu ya. Kalau ini kan ijazah ini kan analog. Tiba-tiba ada pihak lain yaitu saudara Roy Suryo CS mengatakan yakin sampai Haikul yakin sampai nggak tahu berapa miliar persen bahwa itu palsu. Nah, yang dikatakan palsu itu adalah merupakan capture atau tangkapan daripada medsos. Yeah. Kemudian dilakukan penelitian. Saya juga nggak tahu penelitiannya ini kalau dikatakan memang yang bersangkutan meneliti kan adalah digital. Yeah. Digital forensik dengan analogi. Kan nggak nyambung gitu ya. Nah, cuman karena ini terus menjadi satu semacam parodi atau drama ya yang semakin berkepanjangan membuat masyarakat bingung kan ya. Sebetulnya sederhana saja masyarakat. Di kepolisian kalau kita melihat sistem namanya criminal justice system, sistem peradilan pidana. Di kepolisian itu hanya untuk melakukan penyidikan. Penyidikan itu artinya adalah membuat terang satu perkara, mengumpulkan 2 alat bukti minimal sesuai dengan pasal 184 ayat 1 KUHP. Nah, kalau misalnya sudah diketemukan, maka dinaikkanlah ke penyidikan. Nah, penyidikan tentunya polisi harus mengirimkan namanya SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum. Nah, penuntut umum akan melihat juga apakah 2 alat bukti yang diserahkan oleh polisi minimal ini sudah memenuhi syarat atau tidak. Kalau tidak, maka akan dikembalikan lagi dengan P18, P19. Bahkan penuntut umum dapat mengatakan bahwa mereka tidak bisa menerima kasus ini. Sehingga oleh polisi harus dihentikan dengan mengeluarkan SP3. Surat pemberitahuan diberhentikannya penyidikan, ya, penghentian penyidikan. Nah, setelah itu selesai tugasnya. Ada satu hal yang mungkin yang selalu di framing seolah-olah ya proses di kepolisian, padahal yang ngomong lambat. Bukan. Katakan polisi salah. Okay. Yang ngomong ini justru pengacara. Saya juga nggak ngerti pengacara ini ngerti masalah hukum atau enggak ya. Nah, mereka mengatakan bahwa pada saat gelar perkara khusus itu kita harus bisa berdebat dan lain sebagainya. Loh, kita bukan pengadilan. Yeah. Gelar perkara khusus dilakukan atas permintaan dari pihak pelapor kalau tidak puas dengan membawa alat bukti baru. Tapi kalau tidak dianggap oleh polisi alat buktinya adalah tidak relevan, maka tentu dihentikan. Nah, sekarang kan ini di Polda Metro juga harus dilakukan gelar perkara. Saya ingin pengacara ini ngerti masalah hukum nggak sih gitu kan. Jadi yang heboh selama ini di masyarakat adalah di medsos adalah membuat masyarakat semakin bingung ya. Waktu itu alat bukti barunya sudah mereka kasih nggak, Pak? Ya, sekarang alat bukti baru yang saya kan kebetulan juga dengan Pak Arianto kan ikut ke sana ya. Iya, Pak. Itu alat bukti yang diberikan itu ya sama saja gitu. Artinya tidak ada alat bukti baru sebenarnya. Ya, itu yang dikatakan alat bukti baru oleh mereka adalah penelitian menurut mereka dari hasil penyelidikan atau penelitian forensik atau digital forensik. Padahal itu analog. Ini analog kan nggak nyambung kan? Ya, buat penyelidik diterima karena tidak relevan ya diabaikan. Betul. Sehingga dihentikanlah penyelidikan. Nah, kok kemudian keluar bahwa polisi tidak profesional? Saya nggak ngerti kriterianya profesional menurut mereka apa gitu. Nah, karena di sini saya sudah melihat bukan masalah hukum lagi yang maju. Masalah apa, Pak? Ada kepentingan-kepentingan saya lihat daripada popularitas ya. Mungkin juga ada kepentingan politik. Karena kita semua tahulah ya bahwa kalau bagi kami itu sudah tahu latar belakang kan kita sudah punya kita mapping lah siapa mereka ini. Ada juga sakit hati dan lain sebagainya. Nah, tapi yang paling penting di sini adalah masyarakat. Tolong jangan dibuat masyarakat menjadi bingung ya kepada argumen-argumen yang boleh dikatakan ini sesuatu yang dipaksakan harus benar. Kalau mau memaksakan ini harus benar, kita tunggu aja di pengadilan. Kenapa harus ribut di proses penyidikan? Sudah rame ya. Nanti kalau sudah naik ke penuntutan, saya juga nggak tahu. Karena kalau sampai penuntutan, polisi akan mengatakan silakan saja kalau mau berargumen dengan pihak kejaksaan ya. Tapi kalau di kejaksaan dan kepolisian ini semuanya sifatnya harus tertutup, nggak bisa terbuka. Karena apa? Kita adalah bukan pengadilan. Selama dalam proses penyidikan dan proses penuntutan itu berlaku namanya azas presumption of innocence ya. Jadi praduga tak bersalah. Jadi karena orang yang di sana statusnya adalah masih tersangka. Tersangka itu bisa benar, bisa juga tidak, sehingga harus dilindungi hak azasinya. Nah, ini yang
Saya nggak ngerti kenapa harus di kepolisian harus dibuka seperti pengadilan umum. Orang ini paham nggak sih masalah hukumnya? Dan saya melihat di sini adalah bahwa yang disampaikan oleh beberapa narasumber ya di beberapa medsos, terutama teman saya Pak Arianto, itu sudah jelas dan terang benderang ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat dari aspek SOP yang berlaku, tugas, fungsi maupun peranan daripada pihak penyidik itu apa dalam menangani satu kasus, itu sudah dijelaskan. Tapi dari pihak Rossuryo CS ini kan termasuk dengan pengacaranya itu yang namanya yang pengacaranya itu ya Kossudin ya. Nah itu kan dia juga saya nggak ngerti gitu. Kenapa kok jadi diramaikan di proses penyidikan dikatakan polisinya tidak profesional. Kalau polisinya tidak profesional atau dikatakan kriminalisasi, jaksa nanti tidak akan menerima. Kita lihat aja. Kalau jaksa tidak akan tidak menerima untuk kasus ini, maka betul bisa dikatakan kasus kriminalisasi atau dikatakan polisinya tidak profesional. Tapi kalau jaksa menerima, berarti ini adalah tugas polisi sebagai penyidik selesai. Ya. Berarti polisi sudah profesional. Ya. Gitu. Jadi gini Pak, sebenarnya kan apa yang Pak Ito tadi sampaikan bahwa ya kita harus melihat ya. Saya menangkap statement Bapak tadi, ini drama berkepanjangan, capek jadinya nih masyarakat gitu kan. Terus akhirnya ada lagi bahwa ini lambat. Kenapa mereka mengatakan lambat? Karena mereka melihat ternyata dari pihak Barreskrim juga kan sudah dicek di Puslap 4 ya, dan menyatakan bahwa ini tidak bisa dilanjutkan karena ijazah itu asli gitu kan. Nah kenapa kalau sudah jelas dari Barreskrim mengatakan seperti itu, kenapa tidak langsung proses saja gitu? Kan laporannya dua, Mas Teddy. Di Barreskrimnya kan Pak Jokowi yang dilaporkan. Di Polda, Pak Jokowi yang melaporkan. Kenapa ini tidak dilaporkan di Barreskrim? Ada aturan SOP dalam kepolisian. Apabila ada laporan-laporan untuk objek yang sama, maka dia akan disatukan kepada satuan kepolisian yang di atasnya. Jadi kalau dari Polres, maka ini akan disatukan di Polda. Kalau ada beberapa Polda, maka disatukan di Barreskrim. Yang kedua, kenapa ini tidak di Barreskrim juga? Kan Pak Jokowi tidak melaporkan di Barreskrim. Kenapa? Kalau dilaporkan di Barreskrim, nanti ada kesan bahwa akan ada namanya konflik of interest. Ya, makanya di Polda. Dan kenapa di Polda ini terkesan lama katanya? Karena di Polda ini menunggu dulu dari Barreskrim. Setelah Barreskrim mengatakan bahwa ijazah ini sementara disimpulkan otentik dan identik, bukan asli ya. Maka ijazah ini kemudian dilakukan disita sebagai alat bukti sesuai dengan pasal 184 ayat 1. Nah, kemudian Barreskrim sudah memeriksa orang-orang, saksi-saksi diperiksalah di sana. Petunjuk-petunjuknya, karena ini menyangkut penyebaran berita bohong di media sosial, tentunya Barreskrim juga sudah mengambil cuplikan-cuplikan dari medsos yang untuk salah satu alat bukti. Ya. Kemudian keterangan ahli, kan sudah ada keterangannya dari ahli lapor, ya, sehingga sudah ada minimal 4 alat bukti di Polda. Nah kemudian karena ini kasusnya adalah pencemaran nama baik, fitnah, kemudian penyebaran berita bohong melalui medsos, maka sekarang dilakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan ingat, seorang tersangka itu belum tentu menjadi seorang terpidana. Yang itu sekarang kok seperti kebakaran jenggot gitu kan. Kalau memang dia tersangka, yuk kita sekarang buktikan apakah kita bisa memberikan satu argumentasi hukum yang bisa mematahkan status tersangka tersebut. Mereka juga mempunyai satu upaya hukum yang lain, yaitu mengajukan pra-peradilan. Cuman kalau sudah pra-peradilan kalah, ya mau tidak mau pihak kepolisian harus melanjutkan. Tidak mungkin kepolisian menghentikan, karena di polisi ini adalah bukan pengadilan ya, bukan pengadilan. Nah, jadi sekarang seharusnya mereka juga memeriksa mengikuti proses pemeriksaan kan, sudah diatur dalam pasal 112 ya. Ini kan semuanya bahwa kalau kita dipanggil kepolisian sebagai saksi atau tersangka, maka kita wajib memenuhi, kecuali dengan alasan-alasan yang patut untuk dipertimbangkan oleh penyidik. Kalau seperti saya dengar kemarin alasannya mau menghadiri acara 17 Agustus, saya sendiri dalam hati saya ketawa ya, karena yang bisa diterima misalnya dia sakit ya, atau dia ada dalam keadaan darurat, keluarganya meninggal atau apa, nah itu bisa
menunda pemeriksaan. Tapi kalau ini kita anggap bahwa yang bersangkutan adalah mangkir, penyidik ya. Tapi kembali lagi tadi kan, itu adalah hak orang, nggak datang. Tetapi ada juga aturan. Kan? Di mana nanti kalau memang dia tidak datang, yang berikutnya adalah panggilan kedua disertai dengan surat perintah membawa tersangka. Kenapa dibawa? Nah, karena penyidik juga mempunyai unsur subjektif ya. Kalau unsur objektifnya itu adalah bahwa kasus tersebut yang sedang dilakukan penyidikan ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Kalau subjektifnya ada 4 ya, bahwa penyidik 1 takut orang itu melarikan diri, yang kedua menghilangkan barang bukti, yang ketiga yang bersangkutan itu mengulangi perbuatannya, dan yang keempat juga bagaimana dia mempersulit pemeriksaan gitu. Nah, saya kira gentle aja kita, ayo kita hadapi. Kalau kita merasa benar, sudah maju terus di pengadilan, kita fight. Karena pengadilanlah yang menentukan akhir daripada drama ini. Bukan di kepolisian, bukan di kejaksaan sebagai penuntut umum. Saya coba ada di posisi Roy Suryo nih Pak ya. Saya mau men-challenge Bapak nih. Artinya kalau Roy Suryo CS bilang kami tidak akan datang karena ini kriminalisasi. Ya kan? Kriminalisasi. Sedangkan dari Bapak menyatakan bahwa itu bukan kriminalisasi. Nah, masyarakat ini kan melihatnya bukan penjelasan pasal-pasal, Pak. Masyarakat tuh nggak akan bisa dibebani dengan pasal ini, pasal itu. Pokoknya mereka melihat, oh Roy Suryo dikriminalisasi. Oh polisi melakukan kriminalisasi. Oh karena ini Pak Jokowi. Kan begitu, Pak nih. Ya kan? Nah, pandangan Bapak dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh masyarakat, bagaimana Bapak bisa memberikan memberikan pendidikan ya politik lah ya kepada masyarakat dengan informasi yang tidak menggunakan pasal dan mudah dimengerti, Pak. Karena kan teman-teman ini Roy Suryo CS mereka bicara itu sesuatu bahasa yang dimengerti oleh masyarakat umum, Pak. Sedangkan di satu sisi pihak kepolisian maupun pengacara Pak Jokowi itu selalu bicara mengenai aturan-aturan yang memang akhirnya tidak masuk. Jadi nggak imbang, Pak, informasi masuk ke masyarakat. Sebenarnya sederhana, Mas Dedi ya. Yang pertama, orang paham dulu kriminalisasi itu apa sih? Orang yang tidak berbuat tindak pidana atau kriminal, tapi kemudian dia dijadikan seorang kriminal. Yang bisa menentukan orang itu kriminal atau enggak siapa sih? Pengadilan, bukan kepolisian. Kepolisian hanya menjalankan satu proses hukum karena ada laporan polisi, maka orang itu diperiksa sebagai saksi atau tersangka. Nah, makanya di kepolisian ini bukan terpidana, yaitu tersangka. Bagaimana orang dikatakan tersangka dibilang kriminal? Namanya tersangka itu kan bisa orang itu bersalah atau tidak. Kita tunggu di pengadilan. Kalau misalnya dalam proses ini ternyata sampai kejaksaan diajukan pengadilan, oleh pengadilan itu dinyatakan dia bebas, 100% itu boleh dikatakan kriminalisasi. Nah ini baru di proses penyidikan udah dibilang kriminalisasi. Kasihan masyarakat nggak ngerti arti pengkriminalisasi. Saya dilaporkan siapa saja, boleh aja. Dan saya harus mengikuti aturan diperiksa. Tapi tunggu di pengadilan. Kalau di pengadilan saya dibebaskan, berarti saya adalah dikriminalisasi. Oleh siapa? Oleh yang melaporkan saya, bukan oleh polisi. Ini Pak. Nah, jadi banyak yang mengatakan bahwa Pak Roy Suryo CS ini ya dikriminalisasi oleh pihak kepolisian karena yang melaporkan mantan presiden Pak Jokowi. Nah, ini kan informasi bagus nih Pak. Artinya Bapak menyatakan bahwa kalaupun ada kriminalisasi yang melakukan itu bukan pihak kepolisian, tapi si pelapor. Si pelapor atau dirinya sendiri. Pelapor atau dirinya sendiri. Saya melakukan. Coba saya melakukan sesuatu yang saya tahu ada konsekuensi hukum. Ya, ada konsekuensi hukum terhadap yang saya lakukan. Misalnya saya menyebarkan berita bohong. Ya, saya menghasut orang. Ya, kemudian di situ saya memfitnah orang. Itu kan yang membuat itu saya sendiri. Ya kan? Berarti kriminalisasi itu bisa dilakukan oleh orang yang melaporkan. Kalau ternyata nanti di pengadilan di ujungnya dia tidak bersalah, atau oleh kita sendiri gitu. Yang terlapor juga bisa melakukan kriminalisasi terhadap dirinya. Oh iya jelas. Kalau polisi itu kan hanya petugas, nerima laporan, ngetik, mereksa,
mengajukan kepada kejaksaan. Di kepolisian ini bukan pengadilan, Mas Teddy. Ya, ya, Kalau ya. polisi mengatakan kamu bersalah, berarti polisi sudah Polisinya bertindak sebagai pengadilan dong, Ya, ya, sebagai ya. hakim. Nggak bisa. Ya itulah kadang-kadang ya, ini yang membuat masyarakat yang kurang paham terhadap hukum menjadi terdistorsi ya pemikirannya, karena ada framing-framing yang dibuat dengan gayanya yang membuat masyarakat senang gitu ya. Karena kan semua ini kan kalau kita lihat film, kemudian kita lihat misalnya sinetron, Ya. kita lihat misalnya ada sandiwara, yang bisa meyakinkan penonton tuh siapa sih Mas tadi? Iya, iya. Kan iya. pemainnya. Pemainnya, ya. Dan yang pemain kan Roy Suryo CS nih kan. Artinya Bapak bisa mengatakan diduga ya, kita ngomong diduga ya. Iya. Diduga Roy Suryo CS ini mengkriminalisasi diri mereka. Ya, kalau menurut saya karena dia melakukan hal-hal yang sebetulnya kalau mereka paham, apalagi namanya pengacaranya. Apalagi Pak Abraham Samad kan itu kan paham kan? Paham banget ya. Ya, kalau saya mengatakan demikian maka ada konsekuensi hukum. Nah, sekarang yang perlu saya mungkin kalau bicara begini banyak yang orang itu yang ngomong termul, dibilang Ternak Mulyono, saya nggak kenal sama Pak Jokowi juga, ngebela dia juga, apa untungnya buat saya? Tapi saya orang hukum, ya, saya orang hukum, saya S1, S2, S3 hukum. Nah, sehingga saya di sini paham betul bahwa apa yang terjadi saat ini adalah sesuatu yang tidak lazim, jadi yang sebetulnya sederhana menjadi heboh karena ini untuk konsumsi publik. Konsumsi publik ya. Untuk konsumsi publik, untuk popularitas dan lainnya. Dan apa namanya belakangnya ini saya kira kepentingannya bukan kepentingan hukum. Nah, orang mengatakan bahwa seolah-olah polisi ini membawa Pak Jokowi. Nah, urusannya apa? Urusannya apa ya? Karena yang ngawal polisi itu adalah Komnas HAM, kemudian kemarin Kompolnas ya, sampai ke Komnas HAM maki-maki ya. Saya lihat, kalau saya jadi ketua Komnas yang milih siapa gitu loh. Jadi dengan ini kan bisa melihat daripada seseorang dari moral dan etika ya. Saya lihat, kalau lihat di TV itu saya sedih ya. Seorang yang sarjana, mengaku doktor, mengaku ahli, tetapi kemudian memberikan narasi-narasi yang menyesatkan orang. Saya tertarik yang Bapak sampaikan tadi. Saya pengen Bapak mengedukasi masyarakat dengan bahasa yang dimengerti oleh masyarakat. Jangan Roy Suryo aja yang bikin bahasa yang dimengerti kan. Nah, tapi saya melihat begini Pak. Saya masih tertarik dengan pernyataan Bapak bahwa popularitas, ada urusan politik, ada sakit hati. Bapak bisa menyampaikan hal itu, apa analisis Bapak sampai Bapak bisa mengatakan seperti itu, Pak? Karena saya paham bahwa Roy Suryo CS itu kan bukan orang-orang yang tidak berpendidikan, ya Pak ya. Orang-orang yang memiliki pendidikan yang bagus dan mereka adalah tokoh-tokoh bahkan pejabat di zamannya. Tentu sangat mengerti bahwa apa yang mereka lakukan saat ini ya sebenarnya paham konsekuensi hukumnya. Makanya ketika Bapak bilang popularitas, politik, sakit hati, saya tertarik. Ini nyambung juga nih Pak. Ya. Jadi menurut Bapak apa yang mereka lakukan ini dari 3 hal itu apa Pak? Seseorang memiliki sesuatu penilaian atau opini tentunya didasarkan kepada latar belakang pengalaman. Saya 35 tahun menjadi polisi. 5 tahun menjadi duta besar yang setiap hari saya urusan politik kan ya. Kemudian saya juga pemerhati ya. Saya juga ketua Ikatan Sarjana Profesi Kepolisian Indonesia ya. Jadi yang lain lagi pengetahuan. Ya, saya punya beberapa gelar tetapi S1, S2, S3 saya adalah hukum. Saya juga mempunyai pengalaman di bidang hukum. Sehingga dari sini saya punya kesimpulan pribadi. Ya. Kesimpulan pribadi saya ini adalah tujuannya, marilah kita sekarang memberikan edukasi kepada masyarakat. Masyarakat jangan terbawa kepada sesuatu yang sebetulnya tidak benar. Kan di sini kan menurut saya ya Mas Teddy, antara kebenaran yang kita tunggu nanti di pengadilan dengan pembenaran. Memaksakan sesuatu ini harus benar sebelum proses ini berakhir di pengadilan. Kenapa kita nggak tunggu pengadilan? Kita sudahi dengan masalah keributan, masalah ijazah palsu ini, ya Pak, dengan segala narasi yang
sangat-sangat tidak jauh dari moral dan etika ya, Ya, dengan ya. bahasanya memaki seseorang, memaki pejabat, memaki institusi. Saya berpikir sejauh mana moral orang yang Ya, bicara ya, ini. ya, ya. Ya, dikaitkan dengan latar belakang pendidikannya Pendidikan, ya. yang katanya S3. Iya, 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 Pak. Saya tidak mau diajak ya, Mas Teddy, beberapa kali diajak saya oleh salah satu stasiun. Tapi saya nggak mau, karena apa? Kita nih ngomong nggak nyambung gitu. Ya, ya. Kalau kita ngomong nggak nyambung, maka tentunya kita membuang waktu, wasting time ya. Kemudian kita juga membuat masyarakat juga semakin bingung. Lebih baik saya diem. Kalau saya diem, orang yang ngoceh kan pasti dia ngoceh sendiri kan. Ya, ya. Kalau kita jadikan lawan ngoceh, wah, masyarakat bingung kan. Yang mana dulu nih? Pasti yang akan lebih banyak berpengaruh adalah orang yang pintar ngocehnya dong. Betul. Ya kan? Jadi kalau saya diam, pasti orang bilang, wah saya pasti kamu yang salah gitu. Ya, Itulah ya. yang sekarang terjadi dalam komunikasi ya. Saya juga belajar tentang komunikasi ya. Ya, saya pernah belajar juga di Inggris ya tentang manajemen organisasi. Ada salah satu adalah bagaimana kita melakukan komunikasi ya. Kalau komunikasi ini bisa membuat orang itu terframing sehingga akhirnya tersesat. Nah, kalau menurut saya ini sederhana, kita tunggu aja deh di pengadilan. Ikuti semua yang dikatakan kepada kepolisian, nanti pada saat diperiksa belum tentu kita akan ditahan. Ya, ya. Yang tadi unsur subjektif, kalau kita bisa menunjukkan bahwa saya tidak akan melarikan diri. Yang kedua, tidak akan mengulangi perbuatan. Yang ketiga, tidak akan mengulangi barang bukti, tidak akan menghilangkan barang bukti, dan tidak memperoleh pemeriksaan. Jalanin aja, makin cepat makin bagus gitu kan. Sampai ke kejaksaan, nanti kejaksaan akan melihat, tinggal melengkapi, membuat rencana penuntutan, disampaikan pengadilan, yuk di pengadilan boleh rame deh. Ya, di pengadilan bolehlah rame, itu mau ngomong apa juga, ya tentunya di pengadilan kan ada contempt of court ya. Hati-hati juga kalau kita bicara seperti di medsos, nggak bisa gitu Ya, ya. ya. Ya, itu yang mungkin menurut saya tadi Mas kembali. Opini seseorang ini akan tergantung daripada kapasitas orang itu. Yang ditentukan oleh latar belakang pendidikan dan latar belakang pengalamannya. Cuma kan memang akhirnya kalau apa yang kita lihat yang dilakukan Roy Suryo CS kayak tidak sebanding dengan latar belakang pendidikan mereka. Kalau itu pendapat Mas Teddy iya, kan. Iya, ya kan. Penilaian Mas Teddy kan. Iya, Dan itu juga penilaian saya menurut gitu. saya sesuatu yang bisa saja orang boleh melakukan itu kan. Karena kan dari pernyataan Bapak tadi popularitas, politik, sakit hati itu kan sudah sebenarnya kalau orang berpendidikan itu kan yang begini-begini sudah dilewatkan sama mereka gitu kan seharusnya. Ada satu hal Mas Teddy yang lucu ya. Ya gimana? Mungkin kita ikuti selama ini kan. Kita lagi ngomong, salah itu, nggak benar tuh, poplok itu. Padahal kita baru ngomong sesuatu kan, belum apa-apa, yaitu saya bilang memaksakan satu pembenaran itu karena bahwa seolah-olah kita yang paling benar. Kalau kita di dalam proses penyidikan, dalam proses penuntutan, kita sudah mengatakan kita paling benar, saya kira kita mempunyai satu ilusi gitu ya, bahwa saya seolah-olah saya benar. Nah nanti kita tunggu aja di pengadilan. Kalau pengadilan mengatakan bahwa saya ini benar, saya tidak bersalah, 100% terjadi kriminalisasi dan itu ada upaya hukum yang bisa menuntut balik kepada saya. Ya. Bahkan kepada institusi bisa dilakukan penuntutan balik dengan kerugian material yang diakibatkan ya. Ya, kalau dari pernyataan Pak itu kan setuju Pak. Artinya kita tuh mendingan diam, tidak berbalas pantun dengan mereka gitu kan ketika menanggapi framing-framing mereka gitu. Cuma kan harusnya tunggu di pengadilan begitu kan. Ya. Tapi masalahnya kan sekarang sudah heboh nih. Drama berkepanjangan kata Pak Ito gitu kan. Ini kan salah satu yang akhirnya membuat panjang ini karena ada berbalas pantun Pak. Ya, dari apa pengacaranya Pak Jokowi, dari pihak kepolisian. Harusnya kan sebenarnya tidak perlu lah. Karena semakin disiram bensin kan semakin besar mereka gitu kan. Nah menurut Pak itu apakah memang ini kehebohan ini karena memang dari pihak Pak Jokowi juga berbalas pantun atau gimana Pak? Gini Mas, saya luruskan ya. Ya. Sebetulnya polisi kan diam aja. Polisi kan nggak mengatakan, tidak menanggapi yang ini. Pengamat kepolisian Pak Arianto, saya, Pak Susno, ya itu wajar lah. Tapi kan kita orang luar, bukan orang yang terlibat. Polisinya kan diam aja, tetap melaksanakan tugasnya secara profesional. Yang rame ini kan
adalah penontonnya gitu Ya, kan. ya. Dua belah pihak. Ini di bawah kan lagi beradu nih. Nah, sekarang ada supporternya, ada apa. Bikinlah satu cerita yang ini kan. Nah, oleh karena itu kalau kita mau mengurangi kegaduhan ini, Ya, gimana tuh Pak? ya, Kasih saran, Pak. saya kira simple. Jangan ada namanya api dengan bensin. Ya, ibaratnya kalau ini adalah api, kita bensinnya lebih baik disimpan deh, nggak usah turun biar nanti apinya mati sendiri Jati kan. sendiri kan begitu Ya kan? Iya kan? Kalau namanya api disiram bensin terus, wah jadi tambah. Cuman ruginya nanti kan kalau kita namanya bicara masalah bisnis ya, kan ada bisnis media itu kan makin lama makin rame makin bagus kan. Artinya Pak itu mengkritik naik. juga nih media nih. Iyalah. Ikut terlibat dalam membuat. Saya bukan mengkritik Mas, itu hak dari media. Tapi yang saya khawatirkan masyarakat semakin tersesat. Kasian, ya. Polisi jalan terus sih sekarang. Adik-adik saya tuh di kepolisian jalan dia nggak mau menanggapi. Mana pernah Kadif Humas ngomong. Kabit itu nggak pernah ngomong soal kasus ini. Yang ngomong kan karena kita ini, karena ada api kita bensin disiram terus tambah gede apinya. Nah yang untung siapa? Yang untung ya bagaimana yang membuat api ini menjadi semakin besar kan. Tapi saya ya mohon maaf nih Mas Dedi ya. Saya lebih memilih kepada saluran-saluran ya komunikasi yang betul-betul bisa memberikan sesuatu edukasi. Ya. Bukan kalau misalnya saya diadu di sini ya sama saya nggak mau. Ya. Kan percuma buat saya nggak nyambung gitu kan. Nah saya melihat di sana satu hal yang mungkin dalam kita berargumentasi pakailah etika. Etika ini menggunakan moral. Saya ingat Mas Roy Suryo itu sahabat saya dia ya. Kita pernah bekerja sama. Dia pakai kaos mencari di mana moral. Yang nggak usah bingung-bingung. Yang hilang, yang moralnya yang pakai kaos itulah yang menurut saya kan. Karena bisa mengata-ngatai orang, menghina orang, datang ke acara yang sampai saya juga kadang-kadang bingung ya. Waktu ada forum TNI, loh ada Pak Roy Suryo. Kapan dia jadi purnawirawan TNI gitu kan. Pokoknya di mana ada acara situ dia. Yang saya mengatakan bahwa ada tendensi untuk mengkaitkan masalah ini dengan politik. Oke. Ya, kan sekarang yang forum TNI oke lah. Saya juga kan purnawirawan TNI Polri ya. Saya bisa memahami kalau ada kegalauan daripada senior-senior ini ya. Kita kan tidak melihat ya bahwa ini apakah konstitusional atau enggak, itu kan merupakan satu seruan saja. Ya. Tapi kok tiba-tiba ada dia hadir di sana di pojok itu, saya bilang ini kapan jadi tentara apa polisi gitu kan. Nah, disitulah saya dengan pengalaman saya, dengan argumentasi dan pengetahuan saya mengatakan bahwa ini sudah tidak murni lagi masalah hukum. Mencari dukungan politik. Mencari dukungan politik. Kenapa? Karena yang disasar dia adalah bukan ijazahnya. Tapi pemegang ijazahnya yang disasar oleh dia. Sekarang sudah muncul kan, apalagi namanya Rismond kalau mengatakan kan sudah tidak ada lagi namanya etika seorang akademisi. Sudah betul-betul hancur etikanya dua orang ini. Tambah lagi satu lagi. Saya melihat sesuatu hal yang mungkin bagi saya sangat memprihatinkan ya. Dan ini menjadi satu contoh apakah orang yang seorang akademisi punya S1, S2, dan S3 ini seperti begitu gitu ya. Saya yang punya gelar S3, S2, S1, saya punya 7 gelar ya. Tapi rasanya menurut saya kok kayaknya itu bukan gambaran cerminan seorang yang cendekiawan ya. Ya, saya kira mungkin ya itu satu keprihatinan ya. Ya, jadi saya tertarik pernyataan Bapak mengenai kebenaran versus pembenaran. Nah, ini banyaklah jadi diskusi kita ketika saya baca loh. Ini menarik juga nih, kebenaran versus pembenaran. Cuma masing-masing kan bisa ada di satu sisi yang dia inginkan kan. Nah, tentu Roy Suryo CS ini dia ingin ada di posisi kebenaran. Dan dia akan menganggap bahwa pihak Pak Jokowi ya itu terus membuat pembenaran agar supaya masyarakat merasa itu sebuah kebenaran. Ya. Nah, apa yang Bapak bisa sampaikan bahwa secara bahasa yang mudah dimengerti masyarakat, pembenaran dan kebenaran yang Bapak maksud itu apa sih Pak? Ya. Dalam kasus ini ya Pak ya? Sederhana Mas Teddy. Ya. Kebenaran hanya bisa diperoleh setelah melalui proses pengadilan. Oke. Kalau pembenaran
belum proses pengadilan sudah mengatakan itu 1000%, 1.000.000%, 1 miliar% itu palsu. Itu pembenaran. Pembenaran. Karena saya merasa bahwa itu benar. Kalau kebenaran itu belum bisa sekarang ditunjukkan, masih dalam proses di kepolisian, nanti setelah itu di kejaksaan, setelah pengadilan barulah kebenaran itu bisa diperoleh. Kalau pembenaran belum apa-apa, itu saya yakin 1000%, 100%, 1 miliar% itu adalah benar. Ya, padahal yang dikatakan tadi antara analog dengan digital itu kan seperti kalau ibaratnya analog itu kan ya ini kita bisa memegang ini kan Pak ya, botol kan ya. Tetapi kalau digital kan gambarnya botol. Ya. Nah, kan gak nyambung gitu kan. Bagaimana saya mengatakan bahwa ijazah itu adalah palsu kalau saya tidak bisa membawa contoh ijazah yang sama-sama analog ya, bahwa ini loh Pak, sekarang silakan ini ada dibandingkan oleh kepolisian dari kertasnya, dari tintanya dan lain sebagainya. Nah, ini kan sesuatu ya, tapi saya memaksakan bahwa gambar botol ini itu harus dikatakan bahwa botolnya itu botol palsu. Ya. Padahal botol ini setelah dipegang, oh ini botol. Tapi ternyata itu bukan botol. Ya, tetapi itu adalah mungkin kaleng. Ya, atau mungkin apalah ya, aluminium lah gitu kan. Saya nggak mau ngomong yang lain nanti marah. Jadi saya coba menguatkan lagi nih Pak. Artinya kebenaran versus pembenaran. Pak Jokowi saat ini tidak bisa mengklaim bahwa dia adalah pemilik kebenaran. Tidak bisa. Nggak bisa. Ya. Pak Jokowi menyerahkan kepada institusi hukum, proses hukum, dan Pak Jokowi juga tidak bisa mengatakan bahwa dia benar. Kalau dalam pengadilan mengatakan ijazah itu adalah ijazah palsu. Yang paling bertanggung jawab siapa Mas Teddy? Bukan Pak Jokowi. Yang mengeluarkan ijazahnya. UGM-nya. Nah, kenapa UGM mengatakan ijazah itu asli? Nah, kenapa kalau kita yang megang ijazah dibilang kita memalsukan? Di mana logikanya? Ini kan kita berpikir secara logika, menggunakan moral, menggunakan etika. Ya, itulah harusnya ciri-ciri bangsa kita, bangsa Indonesia itu tidak seperti yang digambarkan di media saat inilah mereka mengatakan mengatai dengan yang sangat menyinggung orang, institusi ya. Sekarang apa disangkanya alumni UGM itu nggak marah? Saya alumni Unpad. Kalau begitu misalnya diperlakukan seperti itu, saya akan fight paling depan. Saya pimpin alumni Unpad untuk bagaimana mencari kebenaran. Jadi kita tunggu saja. Pak Jokowi posisinya mencari kebenaran dan beliau tidak bisa mengklaim bahwa dia paling benar. Menunggu kebenaran. Pihak yang menyatakan bahwa dan menuding bahwa sudah pasti palsu itu adalah pihak-pihak yang membuat pembenaran. Iya, jadi mengatakan bahwa itu harus benar. Itu harus benar. Memaksakan bahwa itu harus benar. Berarti itu adalah pihak pembenaran. Nah, itu kan kalau saya bilang itu dia membuat satu pengadilan ilusi ya. Pengadilan ilusi. Yang ilusi seolah-olah dia tuh sudah memutuskan itu palsu. Iya. Lalu saya ke tema lain nih Pak. Saya baca Bapak mengatakan ini sudah menjadi isu internasional. Sebagai Bapak dengan pengalaman Bapak ya dari berbagai macam pengalaman, Bapak melihat apa sih efeknya Pak kalau dengan sudah sampai jadi isu internasional, apa efeknya bagi bangsa ini Pak? Oh sangat. Begini Mas Teddy ya. Kenapa ini menjadi isu internasional? Karena ini adalah yang dituduhkan adalah seorang mantan presiden. Dalam satu negara, seorang presiden itu adalah orang yang betul-betul supreme ya, yang sangat terpilih, yang mereka itu betul-betul sesuatu yang orang yang sempurna. Tiba-tiba sekarang dimunculkan, apalagi dikaitkan dengan ORC itu ya, ORC yang tentang presiden yang terkorup. Terus urusannya apa? Dari ijazah dikaitkan dengan ini supaya dikesankan kepada masyarakat bahwa Pak Jokowi ini memang memasukkan kan. Dengan berbagai predikat, dia memang suka bohong. Ya saya lihat, mungkin Pak Jokowi ada yang dikatakan A, kemudian ternyata tidak. Tapi apakah kaitannya dengan ini?
Kan kita bicara adalah masalah ijazah saja. Masalah ijazah Kenapa aja, melebar kemana-mana gitu loh. Nah ini sama saja dengan mempermalukan bangsa kita. Oke, Ya. itu framing juga sih Pak Oh iya, sebenarnya. saya kemarin kan ada, kebetulan saya di Legiun Veteran kan. Ya, Pak. Kita ada namanya pertemuan veteran seluruh Asia Tenggara. Orang menanyakan dan saya menjelaskan kepada mereka sampai mereka paham bahwa ini ada it is a very simple case ya. Tetapi seseorang membuat kasus ini menjadi nggak karu-karuan karena dengan cara yang tadi istilahnya melebar kemana-mana Punya gitu. tujuan. Padahal saya kata yang tadi saya bilang Mas Teddy, Ya. Pak Jokowi ini hanya menunggu kebenaran. Ya, dia nggak mengatakan bahwa ijazah itu benar atau enggak. Dia menunggu nanti pada saat di pengadilan. Nah kalau yang ini sementara belum sampai pengadilan bahwa di polisi bahwa itu polisi harus mengatakan itu salah, harus menghentikan penyidikan. Gimana polisi Itu pembenaran ya. Iya, polisi kan Iya. menghentikan penyidikan juga harus ada SOP-nya, Iya, harus ada betul, ininya kan. Nah, saya kira yang mungkin kita memang menghadapi kasus-kasus ini ya tidak boleh kita menggunakan emosi ya. Ya, Pak. Jadi saya juga tidak mau berdebat kusir ya, istilahnya saya berdebat kusir itu wasting time ya, memboroskan waktu saya, menguras ini juga dan membuat apinya semakin gede gitu. Ya. Kenapa sih apinya harus kita kasih bensin? Kalau di kita nih Pak di program OTT ini kita itu ingin narasumber itu kita nggak mau mereka membicarakan hal yang sudah dibicarakan, tapi sebenarnya hanya menjelaskan dengan cara yang mudah diterima oleh publik. Ya. Bapak tadi saya lihat Pak Ito bagus ya menyampaikan sesuatu ya kayak kriminalisasi. Akhirnya orang dengan bahasa yang mudah dimengerti orang mengerti nih. Ya. Ternyata kriminalisasi itu bisa juga si pelapor yang terlapor melakukan kriminalisasi kan? Iya kan? Iya. Saya misalnya nih, Mas, saya menghina Mas Teddy. Ya. Saya hina dengan kata-kata di depan umum. Ya. Sebetulnya terus saya diproses sama polisi. Ya, sebetulnya yang mengkriminalisasi saya saya sendiri lah. Itu masuk akal tuh Pak. Karena saya harus tahu kan bahwa yang saya katakan di depan umum yang tidak terbukti bahwa itu adalah ada konsekuensi hukumnya. Betul. Ya, jadi sekarang janganlah demikian mudah kita dikriminalisasi. Yang ngomong ini orang-orang hukum yang mantan pendekar hukum di negara kita. Sangat prihatin saya. Kalau saya tidak usah ngomong kriminalisasi lah. Kita ikuti saja aturan hukum. Di sana kita bisa berargumentasi, sampaikanlah fakta-fakta Pak. Saya ini dalam podcast ini membuat ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat ya. Nah, nanti kepolisian ini juga akan menyampaikan sehingga nanti akan dipilih di kejaksaan di sana bahwa orang ini tidak usah dijadikan tersangka misalnya. Kan kejaksaan kan akan memberikan P18, P19 sebelum P21 dianggap lengkap. Nah, kalau memang ini diteruskan juga, mari kita berargumentasi secara hukum, menyampaikan pendapat, argumentasi hukum kita di pengadilan. Bukan di luar pengadilan. Kalau misalnya saya ditetapkan sebagai tersangka, kemudian di pengadilan saya dibebaskan, maka saya bisa menuntut institusi yang menjadikan saya tersangka. Oke. Jadi nggak sembarangan dari pihak kepolisian menetapkan seorang tersangka ya. Saya baca Bapak mengatakan ya, Bapak yakin Roy Suryo CS itu akan ditangkap. Saya baca tuh. Apa penjelasan Bapak sehingga Bapak yakin bahwa Roy Suryo itu dipastikan bisa ditangkap? Nah, saya koreksi lagi Mas. Saya tidak mengatakan yakin. Oke. Tetapi dalam aturan hukum itu disebutkan seseorang yang dengan alasan tidak dapat diterima oleh penyidik dia menunda pemeriksaan, ya maka itu dikatakan dia mangkir. Dia mempersulit pemeriksaan. Dan terjadi. Sudah masuk dalam satu unsur subjektif. kan mempersulit pemeriksaan, dikhawatirkan melarikan diri kan. Betul. Kan ada yang lari ke Inggris banyak. Nah, ya kan nanti kita nggak perlu sebutin namanya. Akan mempersulit pemeriksaan itu kan. Satu. Yang kedua, mengulangi perbuatannya. Ya, sekarang perbuatannya apa sih? Menuduh orang, ya. Sementara belum melalui proses pengadilan. Nah, unsur subjektif ini satu saja, maka orang ini harus diamankan. Harus diamankan. Ya. Harus diamankan. Bukan ditangkap, bukan dikriminalisasi. Jadi diamankan.
mengamankan ini juga Mas, ini ada aturannya. Hmm. Selama 20 hari. Coba Bapak jelasin Pak, bagaimana Nah, kepada masyarakat bahwa untuk mengamankan ini tidak sembarangan. Coba Ya. Bapak jelaskan Pak. Seseorang yang dianggap ya akan mempersulit, melarikan diri, mengulangi perbuatan, kemudian menghilangkan barang bukti, maka dia akan diamankan. Tetapi mengamankan orang ini, itu batasnya polisi hanya 20 hari. Oke. Nanti kalau misal lewat 20 hari, maka dia akan minta perpanjangan kepada kejaksaan. Kemudian minta perpanjangan lagi kepada hakim ya. Bisa mungkin sampai 90 hari ya. Jadi sekarang di sini Pak, polisi juga sebagai penyidik hati-hati harus mengamankan orang. Lebih baik orang itu tidak ditahan, tapi dengan keyakinan tidak akan melarikan diri, tidak mengulangi perbuatan, tidak menghilangkan barang bukti ya. Itu tentunya ini satu pertimbangan subjektif daripada penyidik. Iya. Kalau penyidik, wah ini orang nih kalau nggak diamanin Bisa repot nanti. Ya, Kenapa? Karena P21 atau penetapan berkas itu lengkap. Untuk tahap kedua, tersangka, kemudian berkas dengan barang buktinya harus diserahkan ke kejaksaan. Setelah itu tugas polisi selesai. Ya. Nah, jadi polisi ini berpacu juga dengan waktu gitu kan. Kalau orang tidak hadir itu haknya. Ya. Tapi ada aturan hukum. Kalau tidak hadir 2 kali, maka kemudian ini kan dengan surat perintah membawa tersangka. Oke. Kalau kita mengeluarkan surat perintah membawa tersangka dia tidak ada juga, kita keluarkan DPO. Kalau sudah Carian DPO, orang. maka dicarilah daftar pencarian orang di seluruh Indonesia dicari, dia dicekal kemana-mana, ya. Dan ini akan menjadi kalau orang bilang maaf ya, jadi buronan. Nah, Oke. Ya, saya kira ini kan sangat sederhana. Sederhana. Masyarakat juga perlu tahu bahwa polisi ini kan menjalankan aturan hukum. Kita tidak ada maksud membuat seseorang itu bersalah. Yang menyatakan dia bersalah bukan di kepolisian. Nah, itu bukan penting di nih. kejaksaan dan juga tentu di pengadilan. Betul. Ya. Artinya, ya ini masyarakat juga harus paham bahwa hari ini atau kemarin ya Pak Roy Suryo dan Roy Suryo CS tidak datang. Ya. Artinya Pak, kalau nanti panggilan kedua mereka tidak datang, itu bisa bersurat ambil perintah, paksa. Surat perintah membawa paksa. Ya. Itu upaya paksa namanya. Upaya paksa ya. Artinya ya ini masyarakat harus tahu bahwa itu aturan ya Pak ya. Aturan di mana ketika seorang tersangka dipanggil pertama kali tidak datang, tidak ada alasan yang jelas, ya. Kedua tidak datang, maka akan ada upaya paksa. Kecuali ada misalnya surat dokter. Oke. Tapi kalau ada surat dokter, maka penyidik akan membawa dokter kepolisian untuk ngecek apakah dia betul sakit atau tidak. Yeah. Kita kan pernah dengar beberapa kasus yang dulu tokoh politik kan dibawa paksa kan. Setelah pengacaranya membawa surat dokter, ternyata setelah dicek ini, nah akhirnya dokternya pun juga yang memberikan surat keterangan itu kena pidana juga dia kan. Karena membuat obstruction of justice pasal 21 kan. Nah, 221 itu ya saya kira mungkin hati-hati juga gitu. Kalau dokter yang akan memberikan keterangan ternyata dia tidak sakit. Nah, kalau misalnya alasannya kemarin Saudara Rismond dia pengen ngelihat 17 Agustus, saya tuh ya kadang-kadang merasa geli gitu ya. Ini berarti kan beliau itu kurang paham tentang aturan hukum. Harusnya tahu lah. Kan dia punya penasihat hukumnya. Penasihat hukumnya kasih tahu dong, Pak, ini resikonya gini loh, Pak. Kalau penasihat itu bukan yang manas-manasin ya. Jangan hadir gitu kan. Terus menyampaikan hal-hal yang di luar masalah kepatutan ya sebagai seorang pengacara itu kan tentunya harus memperhatikan juga moral etika ya dalam kita berbicara ya berkomunikasi. Ya, jadi masyarakat ya udah dapat informasi ya jelas ya bahwa ketika nanti mangkir lagi dalam panggilan itu akan ada upaya paksa dan itu adalah aturan hukum di negara ini, bukan mau-maunya pihak kepolisian. Bukan. Nah, saya sampaikan lagi Mbak, ini ada pernyataan Bapak mengatakan bahwa bukti dari Roy Suryo untuk TPUA ya Pak ya, itu adalah opini dan jauh dari fakta, ya. Karena ketika itu dia jadi ahli ya di sana ya kalau nggak salah Pak ya. Nah itu Bapak bisa jelaskan nggak apa yang Bapak maksud bahwa apa yang dilakukan oleh Roy Suryo itu adalah opini dan jauh dari fakta. Sekarang gini, saya analogikan. Oke Pak, menarik. Saya ini seorang montir mobil. Memang bisa
saya menilai masakan itu, makanan itu enak atau enggak. Padahal saya montir mobil. Analoginya. Ya, ya, ya. Kemudian sekarang analoginya saya seorang koki. Oke. Emang saya bisa bilang ini mesinnya rusak ini. Ya nggak bener nih. Kan kembali kepada masalah profesionalisme. Ya, profesionalisme. Pak Roy Suryo ini kan ahli telematika. Oke. Pertanyaan saya, punyakah beliau ya latar belakang pengetahuan dan pengalaman di bidang telematika? Ya. Ya kan? Saya adalah seorang pengamat hukum, saya orang hukum, saya orang manajemen ya, ekonomi, saya juga di AI ya. Kebetulan saya punya itu semuanya kan saya peroleh dengan gelar akademik yang saya punya. Nah, kalau gelar akademiknya dia adalah seorang koki ya, kemudian disuruh benerin di bengkel, nyambung nggak dia suruh menilai mobil ini benar atau enggak gitu kan? Ya, 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 ya. Keterangan seorang ahli. Ahli ya. Kalau Richmond mengatakan digital forensik, oke, dia punya latar belakang itu. Tapi padahal ini bukan Ya, digital. kalau ini kan bukan. Ya, itulah Mas tadi ya. Ya, paham. Ya. Nah, ini dapat dimengerti nih masyarakat. Ya. Pak Ito menyampaikan secara analogi, artinya dia menilai sesuatu di bukan bidangnya lah Bukan sebenarnya bidangnya. kan. Oke. Dan mengatakan kalau saya seorang peneliti, Mas, itu ada aturannya. Saya dalam mengerjakan tesis, mengerjakan disertasi, itu saya kan meneliti. Sebelum saya meneliti objek itu, saya harus izin. Saya harus punya kerangkanya penelitian dan lain sebagainya. Dan bukan juga untuk disampaikan kepada masyarakat. Kita meneliti untuk mempertahankan disertasi kita, mempertahankan tesis kita dong. Ya, ya. Nah, sekarang kita meneliti. Yang diteliti itu diomongin kemana-mana bahwa penelitian saya 1000% adalah benar. Padahal objek penelitiannya itu adalah digital, Ya, bukan ya, analog. bukan analog. Kan? Kalau analog, oke lah, Siap. bisa. Tapi kan ini aja udah nggak nyambung gitu lah menurut saya ya. Ya. Kalau memang orang berpikir secara logika, secara hati nuraninya bicara, oh ya benar, saya ini kan koki, saya sekarang harus menilai masalah mobil gitu kan, atau saya montir harus menilai makanan. Ini kan dia montir, ya meneliti tentang hal-hal yang berkaitan dengan keahliannya dia. Yang diteliti sekarang masalahnya ini adalah makanan gitu. Enak apa enggak gitu kan. Ya. Sederhana aja Pak. Ya. Oke, terima kasih ya Pak Ito. Apa yang Bapak sampaikan tadi saya rasa bisa menjadi edukasi yang baik. Apalagi Bapak tadi menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat ya. Ya semoga juga para pengamat hukum, pengamat politik dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, menyampaikan sesuatu dengan informasi atau statement-statement yang sangat mudah dimengerti agar supaya masyarakat kita Pak pendek-pendek Pak, ya kan, dia cuma ngelihat wah kriminalisasi udah selesai gitu kan. Masalahnya saya tambah dikit Mas. Kenapa? Kita harus bisa memahami dan menyadari bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Indonesia pada umumnya itu kan tentunya masih belum bisa menjangkau sesuatu yang betul-betul logis. Beda dengan di negara-negara maju. Saya kan sekolah di beberapa negara. Mereka tuh populasinya sedikit. Sistem pendidikannya luar biasa. Jadi orang di sana sudah dewasa dalam berpikir dewasa dalam berbicara, santun, etis dalam menyampaikan sesuatu hal ya. Jadi bukan kita ambil kelompok masyarakat yang mayoritas latar belakang pendidikannya itu masih belum terlalu paham ya terhadap hal-hal yang sifatnya adalah normatif. Demikian. Siap. Terima kasih Pak Ito. Saya minta Pak Ito untuk menyampaikan closing statement. Biasanya saya yang nyampein, saya pengen Bapak yang nyampein ya closing statement agar supaya masyarakat bisa lebih teredukasi dengan kasus ini gitu Pak. Closing statement saya adalah marilah kita menunggu akhir dari proses ini di pengadilan. Sehingga nanti kebenaran akan bisa diperoleh di sana. Kemudian juga yang kedua, kita jangan terpengaruh dengan narasi-narasi yang bisa membuat pada akhirnya perpecahan di antara kita, anak bangsa ini. Jadi ini saat ini sangat dirasakan terjadi perpecahan ya. Dan di mana ini yang sebetulnya
dari pendekatan saya intelijen ya, Yep. itu bahwa ini ada juga upaya yang bisa juga memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa kita sebagai modal ya, modal negara kita ini tetap utuh. Harus hati-hati. Ya, yang ketiga mungkin ya saya berharap saudara-saudara ya saya yang sekarang sedang berproses ini, marilah kita kedepankan budaya bangsa kita untuk tetap menjaga etika. Jangan mengajarkan kepada generasi muda kita ini menyampaikan hal-hal yang vulgar, yang di luar daripada etika, jauh daripada moralitas ya. Saya kira sebagai seorang cendekiawan kita harus bisa mendudukan kita sebagai bagaimana seorang pendidik yang baik. Itu aja, Mas. Terima kasih, Pak. Terima Sama-sama, kasih, Pak. Mas. Terima kasih. Nah, ini yang saya bandingkan adalah yang dari capture, dari tangkapan dari digital. Sekarang kan ini sebenarnya menurut saya adalah kebenaran versus pembenaran. Yang berhak mengatakan bahwa ijazah asli atau palsu adalah UGM.